Bismillahirrahmanirrahim. Luqman sallallahu alaihi wasallam sahabat ajma'in amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan daripada Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Dan Rasulullah Muhammad al-Ghazali terakhir masih di Kitabul Ilmi di bab ketiga, itu tentang ilmu tercela dan penyebab kenapa ilmu tersebut tercela. Itu pada pasal tentang pergeseran makna ilmu dan beberapa istilah yang terkait dengan ilmu. Dan kita sudah dalam beberapa episode kemarin sudah membahas tentang pergeseran makna zikir wa tazkir, yang asalnya itu memberi peringatan tentang ilmu hati dan akhirat, bergeser kepada diantaranya kepada kisah, ya kan? Zikir tazkir itu hanya bergeser pada qasas. Nah, sudah panjang lebar beliau Imam Ghazali mengkritik masalah qasas itu, terutama qasas-qasas yang sumbernya nggak jelas. Baiklah ada kisah. Maka jika ada apa kisah itu min qasasil anbiya, saya ulang itu. Dari cerita-cerita para nabi alaihi salam bima yata'allaq bi umuri dinihim, dalam tentang apa-apa yang berkaitan dengan tentang dengan urusan-urusan agama mereka. Bukan qasus shadiqan, dan adalah si pencerita itu orang yang jujur, bima yanqul, dalam apa yang mereka nukil, sahih riwayati, sahih riwayatnya, itu tempat pengambilannya dia jelas periwayatannya. Falastu arabi baksan, maka saya tidak melihat, maka tidaklah siapa saya aro memandang siapa saya bihi dengannya, dengan si pencerita yang jujur tadi, baksan, memandang suatu baksan, suatu kebahayaan. Yang saya tidak memandang itu suatu yang membahayakan, merugikan. Ai walisa bimadmum, dan ini tidak tercela. Kenapa? Karena ada yang ditiru, yaitu orang yang pencerita yang baik, yang jujur, yang sahih riwayatnya. Falihadzaril kadhiba, maka hendaknya mewaspadai siapa tukang cerita tadi akan kedustaan dalam apa yang dia nukil. Hikayat ahwalin, ya, dan juga penceritaan, penghikayatan terhadap ahwalin beberapa, wa hikayati ahwalin, dan hendaknya si tukang cerita itu menjaga diri dari menghikayatkan ahwal, beberapa kondisi batin, tingkah yang tumiu, yang memberi isyarat ila hafawat, kepada kesalahan-kesalahan dan musahalat, penggampangan-penggampangan yang yaksuru fahmul awami, yang mana dangkal apa pemahaman orang awam, andarki ma'aniya, dari menjangkau makna-maknanya hikayat tadi. Meskipun penceritanya benar, jujur, maka hendaknya dia jelas menjauhkan diri dari kebohongan. Bukannya kebohongan, tapi menjauhkan diri dari hikayat-hikayat yang isinya itu khawatir disalahpahami oleh orang awam, karena berisi hafawat, berisi kesalahan-kesalahan seorang ulama umpama, atau kegampangan, yang itu nanti kalau ditangkap sama orang awam, ditangkap keliru, hanya orang awam ya salah paham. Dianggap bahwa ulama ini nggak apa-apa. Dia toh saya kan awam, nah ini kiai saja kan salah, gimana saya? Ya. Jadi hikayat-hikayat yang khawatir disalahpahami, cerita-cerita yang meskipun benar, tapi khawatir disalahpahami oleh orang awam. Wa an kauniya hafwa nadirah, dan dangkal pemahaman orang awam daripada keberadaan bahwa cerita itu atau hafwat itu tadi adalah kesalahan yang jarang terjadi. Meskipun umpama muncul dari seorang alim atau seorang, artinya dianggapnya itu kesalahan yang terus-menerus dilakukan, hanya ditiru sama orang awam. Intinya cerita-cerita yang mengandung multitafsir, yang mengandung kesalahpahaman, khawatirnya disalahpahami. Murdifah bitakfirat, yang kisah itu terkadang hikayat itu murdifah, atau kesalahan itu murdifah atau murdafah,
diikuti dengan takfirat, dengan hal-hal yang bisa mengkafaroh. Meskipun si tokoh cerita itu alim, umpama dia ada kesalahan, dia pun mengikuti hal itu dengan kafaroh. Bukan dalam rangka menggampangkan kesalahan itu tadi. Tapi orang-orang kan tidak ngerti. Kalau kayaknya saja bisa salah, masa saya tidak bisa salah? Kan gitu. Hanya membuka uzur bagi orang awam. Wa mutadarokah, dan kesalahan itu ternyata sudah disusulkan dengan hasanat, dengan kebagusan-kebagusan yang tuhoti alaiha, yang menutupi apa kebagusan tadi atas afwah, atas kesalahan tadi. Kenapa? Fa'inal amiyah, sebab orang awam yang lugu ya'tasimu bidzalika, berpegang pada hal yang seperti itu, fi musahalatihi, dalam penggampang-gampangan mereka, wa hafawati, dan kesalahan-kesalahan mereka pada diri mereka, wa yumahidu li nafsi udhran, dan orang awam itu bisa yumahid, menyiapkan siapa orang awam bagi dirinya akan suatu uzur, suatu alasan fi pada kesalahannya. Wayah taju, dan berhujjah si ami orang awam tadi bianau hukiyah, bahwasanya dia telah diceritakan kaita wa kaita, begini dan begini, anil masyayikh, dari para masyayikh, para kiai, para ulama. Loh, tadi saya dengar kiai fulan tuh ceritanya begini-begini. Masa saya gak boleh niru seperti itu kan? Wabadil akabir, dan dari sebagian pembesar, orang-orang besar. Wa kuluna bisadaril ma'asi, dan setiap dari kita itu berada dalam ajang kemaksiatan. Jadi siapa dari kita yang maksum daripada maksiat, apalagi kalau itu didengar oleh orang awam yang memang cenderung menggampangkan dalam masalah agama umpama. Wa yufiduhu, dan memberi faedah apa zalika, apa hal seperti itu, hikayat seperti itu, jur'atan, akan suatu keberanian Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, mina itulah yadri, dari mana-mana yang dia tidak tahu. Ya, yang si pencerita itu nggak tahu, itu bakal menggampangkan bagi orang awam cerita yang dia tuturkan itu tentang kesalahan suatu ulama. Ya, hanya dia mengukur dirinya dengan kesalahan itu. Wabadal ihtirasi an hadail ma'dzuraini, dan setelah menjaga diri dari dua faktor, dua perkara yang mahdzurain, yang harus diwaspadai tadi, itu apa? Dusta dan hikayat-hikayat yang seperti tadi, yang malah yang isinya menggampangkan orang awam. Meskipun itu benar umpama, fala ba'sa bih, maka tidak ada kebahayaan padanya, pada pada tukang cerita tadi, kalau dia asal dia menjaga diri dari itu. Wa inda dzalika, dan ketika pun dia menjaga diri dari itu, wa inda dzalika, mengkono etiros tarjiul qasas, ya, maka kembali apa qasasul mahmudah, cerita-cerita yang terpuji itu merujuk kepada ila ma yastamilu al-Quran, kepada apa-apa yang mencakup atasnya Al-Quran, ya kan? Kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Dan wa ma soha, selain Quran, dan apa-apa yang sahih, apa ma fil kutubis sahihah, dari kitab-kitab yang sahih, min akhbar, dari hadis-hadis, dari kutubus sittah, atau kitab-kitab tafsir yang muktabar. Jadi kenapa? Al-Hafidz itu menjelaskan bahwa pendorong untuk kita meloloskan diri dari peristiwa yang diceritakan oleh tukang-tukang cerita itu, kenapa? Karena mereka psikos, tukang cerita itu, mereka tidak ahli dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ahli dalam riwayat, sehingga mereka mencampur adukan antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tidak sahih, atau bahkan
Tidak jarang juga yang palsu umpama. Nah di situ, kenapa beliau di sini mengkritik? Nah, tazkir yang dulu dilakukan oleh para tabi'in, pemberian mau'izah yang dulu dilakukan oleh para tabi'in itu bagus karena isinya tentang masalah hati. Nah itu kemudian sudah mulai bergeser, kata Imam Ghazali, di zaman akhir itu termasuk zaman beliau sudah bergeser kepada tukang cerita. Hanya yang asalnya bermanfaat untuk masalah hati, masalah ilmu hati, masalah akhirat, itu bergeser pada cerita, bahkan cenderung cerita-cerita yang tidak ada sandaran yang sahih. Kalaupun dia tukang cerita itu kata Hafidz Iraqi, meskipun tukang cerita itu umpama membawakan hadis yang sahih, riwayat yang sahih, dia dikhawatirkan tetap dosa. Kenapa? Karena dia menukil sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, tentang kesahihan riwayat. Dia nggak punya ilmu tentang itu. Dia pokoknya cerita. Itu kalau ceritanya sahih. Kalau ceritanya tidak sahih, lebih double lagi dosanya. Sudah dia menceritakan sesuatu yang katakanlah bisa jadi palsu. Kedua, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan itu. Oh, itu palsu. Sebagian mereka cuma merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang tidak muktabar umpama. Sedangkan kita tahu di tidak sedikit kitab tafsir itu mencakup kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Yang itu para ahli cerita bukan dalam kapabilitas mereka untuk menyaring, karena mereka juga tidak mengerti periwayatan itu. Mereka tukang cerita kan tidak mengerti, tidak belajar ilmu riwayat, nggak ngerti juga. Kemudian bahkan dikatakan oleh kesepakatan ulama, ulama bersepakat tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan qala Rasulullah SAW sampai hadis itu betul-betul dia riwayatkan, meskipun dengan riwayat yang paling, cara periwayatan yang paling lemah sekalipun. Maka kesimpulannya bahwa seyogianya, artinya tidak patut untuk untuk berkisah, bercerita kepada orang, kecuali orang yang alim, yang ngerti tentang background cerita-cerita itu, riwayat-riwayatnya, yang ngerti terutama tentang hadisnya Rasulullah SAW. Karena kebanyakan sumber periwayatan itu adalah hadis. Ngerti mana sahihnya, mana yang tidak sahih, mana yang maktu, mana yang mu'dhal dan sebagainya. Ngerti tentang tarikh, ngerti tentang dinullah, fikih, tentang Arabia dan sebagainya. Bukan asal tukang cerita. Ini saya bayangkan ketika baca ibarah ini, ya, ini kecaman kepada tukang cerita, padahal meskipun ceritanya baik lah ya. Terus gimana nasibnya penceramah-penceramah yang dari awal sampai akhir isinya banyolan? Apa enggak lebih parah lagi? Ini yang beliau bahas ini tukang cerita loh ya. Padahal kadang ceritanya juga mungkin bagus, tapi nggak punya ilmu sama sekali. Asal jeblak saja ceritanya, itu dikecam. Terus bagaimana? Si tukang katanya mau itu hasanah oleh Ustadz Fulan, isinya banyak terus. Mau itu hasanah model apa? Nah, terus saya kok merenung, terus gimana nasibnya penceramah-penceramah yang kayak gitu? Lah wong sing pencerita saja ya kayak gitu masih dikecam oleh Imam Ghazali di sini. Terus gimana ya kayak begitu, kayak sekarang ini? Kemudian ya, wa minan nasi may yastajizu wa dhalika yaqulu ta'at. Dan sebagian manusia, sebagian orang ada yang yastajizu menganggap boleh wad'al hikayat,
untuk membuat-buat hikayat yang muraghibah, yang merangsang orang untuk ketaatan. Ada yang menganggap, sebagian menganggap boleh membuat hikayat palsu, yang penting tujuannya baik, tapi memalsukan memalsukan hikayat. Wa yazumu ana qasaw bi adawatul, dan menyangka siman tadi, man yastajizu tadi, menyangka akan anna qasdau, akan sesungguhnya adapun tujuannya siman tadi via di dalam watul hikayat, dalam hikayat muraghibah tadi itu dakwatul khalqi, tujuannya cuma menyeru makhluk ilal haqi, kepada Allah al-haq. Pikirnya dia, tujuan saya kan baik, gak apa-apa saya membuat-buat riwayat, yang penting tujuan saya baik, untuk merangsang orang untuk taat. Siapa yang baca surat ini dia dapat ini itu. Ada enggak? Saya enggak katakan semua palsu. Ada sebagian yang dari fadhailus suwar itu yang memang palsu. Nah, itu kata para ahli hadis. Kadang pembuatnya itu sebagian orang yang mungkin bisa jadi dia soleh, baik, maksudnya baik, tapi caranya salah. Merangsang orang untuk membaca Quran, tapi di situ ada riwayat dengan riwayat yang palsu. Dia pikir tujuan saya kan menyeru makhluk kepada al-haq, dakwatul khalq ilal haq. Fahadi min nazawati syayatin, maka ini termasuk daripada nazawati syayatin, itu termasuk daripada rayuan setan, tarikan setan, ya kan? Bahkan termasuk sebagian soleh membuat hadis-hadis yang palsu, umpama tentang masalah dunia yang fana ini, tentang targhib dan tarhib, ya, seolah mereka membolehkan itu. Padahal Rasul sudah bersabda, "Man kadzaba muta'ammidan liyudilla bihin nas falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, mereka ada memang sebagian riwayat yang bunyinya man kadzaba muta'ammidan, kan kalau yang di Sahih Bukhari Muslim itu langsung man kadzaba muta'ammidan falyatabawwa. Maka dan siapa yang mendusta atas nama saya, kata Rasul SAW, dengan sengaja, maka dia persiapkan tempatnya di neraka. Di sebagian riwayat itu liyudilla binas, supaya menyesatkan orang. Pemahaman dia berarti kalau tidak menyesatkan orang tidak apa-apa. Ini pemahaman yang sudah dipangkas habis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Barinya ketika membahas hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Itu nggak boleh dalam hal apapun. Itu hadis berlaku umum. Mau tujuannya baik, tujuannya buruk, tetap judulnya membuat hadis palsu itu judulnya ya kadzaba alayya. Judulnya ya tetap berdusta atas nama Rasulullah SAW. Orang sudah bilang gitu kok. Dia bilang kok orang Rasulullah begini. Padahal sudah pernah bilang begitu. Seperti riwayat-riwayat ya, yang mutakhirin sufi, ya kalau sufi awal itu banyak. Yang mutakhirin sufi ini kadang bekal mereka dalam ilmu hadis juga rendah, sehingga kebanyakan mereka bahkan menjajakan hadis-hadis palsu, seperti sholat ghaib, sholat di awal Khamis atau apa itu Rajab itu, dan bahkan dilakukan berjamaah itu kan sholat seperti itu. Bahkan bukan Wahabi yang anukan ya. Jadi hatta di Anatul Talibin pun dikecam. Ini kan sholat-sholat tertentu yang dilakukan seperti di Rajab dan sebagainya. Maka kalaupun ingin melakukan sholat di malam-malam itu, ya sholat sunnah mutlak saja. Tapi kan kalau kita merujuk ke risalah muawananya Abdul Haddad, sholat sunnah mutlak pun itu harus butuh didahului sholat sunnah yang rawatib dulu. Gimana dia melakukan sholat sunnah mutlak, sedangkan qobliyah ba'diyah tidak dia lakukan? Ini kan lucu. Langsung loncat ke sholat sunnah mutlak, padahal qobliyah ba'diyahnya nggak diopeni. Sama, jangan gitu, jangan jauh-jauh lah. Sholat dua saja, dua itu kan nomor sekian. Qobliyah ba'diyah nggak dilakukan, duanya dimempeng, ini juga lucu. Karena dua itu nomor sekian dari urutan sholat sunnah. Ini contoh contoh penjajahan hadis-hadis palsu seperti itu. Bukan hanya terjadi pada tukang cerita, tapi juga terjadi sebagian ba'dus. Saya tidak mengatakan semua sufi ya, tapi sebagian ba'dus sufi ya. Makanya kan tasawuf itu harus dibekali dengan ilmu zahir juga.
Wa inna fi sidqi manduhatan anil kadzib. Sebab di dalam kejujuran itu terdapat manduha, terdapat celah daripada kedustaan. Kejujuran itu terdapat manduha, terdapat keleluasaan daripada kebohongan. Apa yang perlu bohong untuk kita itu merangsang orang untuk kebaikan? Tidak perlu. Sidq itu sudah manduha, ada keleluasaan dalam kejujuran untuk menggiring orang daripada kadzib, daripada kebohongan. Sudah cukup. Tidak perlu dia memasukkan riwayat. Wa bima dzakarallahu subhanahu wa ta'ala wa rasulullah SAW ghunyatun. Dan di dalam apa yang sudah Allah sebut dalam Kitabul Aziz, Quranul Karim, dan apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu ghunyah, itu sudah kecukupan, ada kecukupan dari ikhtira, daripada membuat-buat fil wa'zi dalam wejangan-wejangan. Kaifa wa qad yatakallamu saja wa adda dzalika min at-tasannuf. Bagaimana artinya bagaimana bisa sampai membuat-buat hadis palsu, lawang memaksakan kalimat bersaja saja dalam doa, itu Rasul tidak suka. Memaksakan bersaja. Kalau dia memang pandai saja, pandai sastra, dengan otomatis dia bisa melakukan sesuatu, nggak apa-apa. Tapi memaksakan diri untuk bersaja, itu saja nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana membuat suatu hadis yang palsu? Allahu a'lam bishawab. Pada saat tidak berwakas, itulah. Surah Al-Fatihah. Kalau itu sampai di mana terjadi?